Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani Amisi dengan NIM 20071101101156. Pada saat ini saya akan membawakan salah satu materi dari hukum laut, yaitu selat. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit, menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Selat buatan disebut terusan. Terbentuknya selat disebabkan oleh aktivitas tektonik. Indonesia memiliki total 52 selat, serta memiliki 4 major strait atau selat utama dari 7 major strait yang ada di dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Berdasarkan Konvensi Laut Teritorial tahun 1958, hak lintas melalui selat pada pokoknya tergantung pada apakah perairan di selat tersebut adalah bebas atau laut teritorial. Jika laut bebas, maka kapal-kapal asing dapat menikmati kebebasan seperti navigasi yang sama, kebebasan dari yurisdiksi, dan pengawasan negara pantai. Sedangkan selat pada laut teritorial, maka kapal-kapal asing dari suatu atau lebih negara-negara hanya dapat menikmati hak lintas damai. Status hukum perairan yang merupakan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional diatur dalam pasal 34 KHL, serta pada pasal 37 KHL mengatur mengenai lintas transit yang menyebutkan bahwa lintas transit hanyalah berlaku bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau sesuatu lainnya. Sedangkan hak lintas transit diatur dalam pasal 34 yang menyebutkan 1. Dalam selat termasuk pada pasal 37 semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas transit yang tidak boleh dibagi kecuali bahwa apabila selat ini berada antara suatu pulau dan daratan utama negara yang berbatasan dengan selat. Lintas transit tidak berlaku apabila pada sisi ke arah laut pulau itu terdapat suatu rute melalui laut lepas atau melalui suatu zona ekonomi eksklusif yang sama fungsinya bertalian dengan sifat-sifat navigasi dengan hidrografis. 2. Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan bab ini semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Namun demikian, persyaratan transit secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin tidak menutup kemungkinan bagi lintas melalui selat untuk maksud memasuki, meninggalkan, atau kembali dari suatu negara yang berbatasan dengan selat, itu dengan tunduk pada syarat-syarat masuk negara itu. 3. Setiap kegiatan yang bukan suatu pelaksanaan hak lintas transit melalui suatu selat tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan lain konvensi ini. Dimuat pula kewajiban negara yang berbatasan dengan selat yang diatur pada pasal 44 KHL, yaitu negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan harus mengumpulkan dengan cepat setiap adanya bahaya bagi pelayaran atau perdagangan lintas di dalam atau di atas selat yang diketahuinya tidak boleh ada penangguhan lintas. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih.